Hai 1188 peserta kelasnya Profesor Kuakui, selamat datang. Ini kisah viral yang pernah terjadi di Medan, Sumatera Utara pada tahun 1934. Kisah ini viral karena ada seorang pria keturunan Tionghoa yang menenteng ke seorang wanita di jalanan. Pada saat itu memang di Medan banyak sekali pendatang dari berbagai negara, entah dari Eropa, dari India, dari Tiongkok, dan juga dari Jawa. Karena banyak yang mencoba mengadu nasib untuk bekerja di Medan atau nama lainnya Dollarland. Dikisahkan seorang pemuda Tionghoa yang bernama Lim Long Sun yang membuka kedai rokok di sebuah jalan yang bernama Suatu Strat, yang sekarang sudah nggak ada lagi di jalannya Suatu Strat, yang ada namanya Jalan Surakarta. Lim Long Sun sudah menetap 4 tahun di Deli Tua, tinggal bersama dengan seorang wanita Jawa yang bernama Tukira. Untuk menyambung hidup, Lim Long Sun serta Tukira berjualan rokok di Jalan Chongyongyan yang sekarang Jalan Bogor. Terus di sebelah gerobaknya Lim dan Tukira ini ada kedai Tionghoa, di mana ada seorang wanita Jawa yang bekerja di kedai Tionghoa ini yang bernama Waginem. Suatu hari ketika Tukira tidak ada, Waginem pun memberanikan diri mampir ke gerobaknya Lim dan meminjam uang 20 sen. Lim memberikan uang 20 sen kepada Waginem dan bertanya, "Kenapa kamu minta sama aku?" Waginem menjawab, "Karena aku menyukaimu." Ini sebenarnya ide bagus. Daripada capek-capek pakai pinjaman online, mendingan pakai cara ini aja ke teman yang kamu taksir gitu. Tinggal bilang, "Karena aku menyukaimu." Ya lanjut, apalagi setelah mendengar jawaban ini, Lim menjadi kesemsem sama Waginem. Dan setelah kejadian itu, Waginem jadi rutin mendatangi gerobaknya Lim. Entah hanya sekedar ngobrol atau melakukan aktivitas lain atau minjem duit lagi. Tapi yang jelas setelah ini mereka jadi sering check-in. Beberapa waktu kemudian Lim memutuskan untuk pindah ke Belawan, membuka kios juga di sana, tetapi ia tambahi berjualan buah, manisan, dan juga rokok di depan bioskop Royal. Entah apa alasan Lim pindah ke Belawan, apa karena ia membutuhkan ekstra cash, kan check-in terus ya sama Waginem, banyak pengeluarannya, atau apa karena ajakan Tukira. Pokoknya mereka pindah ke Belawan yang jaraknya sekitar 20 km jauhnya dari Medan. Tapi meskipun sudah pindah, Lim tetap setia datang ke Medan, apalagi menemui Waginem. Sampai suatu ketika Lim menjadi sakit, nggak jelas juga apa nama penyakitnya. Mungkin kalian bisa share di sini. Yang jelas, tabib melarang Lim untuk ihi-ihi sampai kondisinya pulih. Karena sakit inilah yang membuat Lim tidak bisa menemui Waginem lagi. Maka Waginem pun ketar-ketir karena Lim tidak datang lagi. Waginem pun pergi ke dukun dan minta dibuatkan ramuan cinta. Lalu Waginem memberikan ramuan cinta kepada Lim dengan alasan ini obat supaya Lim cepat sembuh. Setelah minum ramuan cinta ini, Lim menjadi makin terobsesi pada Waginem. Sampai-sampai Lim gak balik lagi ke Belawan berhari-hari, berminggu-minggu, yang membuat Tukira pun menjadi bingung, gak habis pikir. Kenapa sih kok Lim tidak mau balik lagi ke Belawan, balik lagi ke dirinya? Maka akhirnya Tukira memutuskan untuk menemui Lim dan meminta agar Lim memilih dirinya atau Waginem. Lim memutuskan untuk bersama dengan Waginem dan Lim mencoba membuat Tukira balik lagi ke Belawan, tapi Tukira tidak mau pergi-pergi. Maka Waginem menyuruh Lim untuk pergi ke dukun, minta dibuatkan ramuan pengusir. Tapi yang harus beri ini Lim. Lim memberi Tukira minuman serta rokok. Begitu rokoknya habis, Tukira langsung pamit permisi pulang. Sehingga akhirnya Lim pun hidup bersama dengan Waginem. Tapi jangan mengira kalau ini sudah berakhir ceritanya. Ya kan tadi di awal gue ada cerita kenapa kasus ini viral. Karena cerita ini memang belum berakhir. Dulu Waginem tinggal minta duit-duit aja ke Lim. Nah sekarang karena Tukira tidak ada, Waginem lah yang menggantikan tugas Tukira.
ia harus mendampingi Lim untuk berdagang, menjadi asisten Lim. Mereka berjualan di dekat Chongyongyan Strat dan mereka sewa kamar berdua di Swatow Strat. Tak lama kemudian kios rokoknya pindah ke Swatow Strat juga. Awalnya keadaan baik-baik saja sampai suatu hari Wagina minta supaya Lim pinjam uang lah ke Chetty untuk nambah-nambah modal. Kurang nih ceritanya pemasukan mereka. Maka Lim memutuskan untuk berjualan lagi di Belawan. Sampai suatu hari Lim mendengar ada pertunjukan wayang di Sunggal. Maka Lim pulang menemui Waginem dan memberinya uang, meminta Waginem agar dibuatkan manisan dan kue agar dapat dijual di pertunjukan wayang tersebut. Karena biasanya pertunjukan wayang ini ada banyak para kuli pekerja-pekerja lain yang dari perkebunan itu turun. Mereka baru gajian. Ini sama seperti Pekan Raya Jakarta atau pasar malam yang diadakan seasonal. Tapi ternyata Waginem tidak buat apa-apa. Lim minta ke Waginem uangnya. Dan Waginem bilang kalau uangnya tidak ada. Lagi pula Waginem sudah tidak senang lagi dengan Lim. Mendengar jawaban Waginem, Lim kecewa dan memutuskan untuk balik lagi ke Belawan menemui Tukira. Maka curcola Lim ke Tukira tentang kelakuan Waginem. Tukira bilang, udah tinggalin aja Waginem, sekarang kamu tinggal aja sama aku. Setelah ini kita lanjut jualan ke Sunggal lalu lanjut lagi ke Tanjung Morawa. Lim berpikir kalau itu tawaran yang lebih baik, maka ia bersedia. Tapi sebelumnya Lim mau mengambil barang-barangnya yang ada di suatu strat, tempat kos dia dengan Waginem. Dan ketika Lim mendatangi kosannya di suatu strat itu, ia terkejut karena barang-barangnya sudah tidak ada lagi. Dibawa Waginem. Oleh tetangganya dibilang kalau Waginem membawa barang-barang itu dan pergi ke Labuan. Lim segera menyusul ke Labuan dan menemui fakta kalau Waginem tidak mau menemuinya. Dan Waginem sudah bersama dengan orang lain yang tinggal di suatu strat juga. Mendengar ini Lim kecewa dan pulanglah ia ke Belawan. Suatu hari di awal Desember 1934, Lim iseng main ke Medan dan ia melihat ada Waginem bersama dengan pria lain yang ia kenal yang bernama Wahyang. Lim berteriak memanggil Waginem dan juga Wahyang, tetapi Waginem dan Wahyang jalan terus. Mereka cuekin Lim. Hal ini membuat Lim sakit hati. 8 Desember 1934, Lim datang lagi ke suatu strat dan ia melihat Waginem sedang berdiri di samping gerobak rokoknya itu milik Lim, dan Lim mencoba membujuk Waginem, tetapi Waginem yang ada malah mengusir Lim. 4 hari kemudian sekitar pukul 1 siang, Lim datang lagi ke Medan. Ia melihat Waginem tidak sendiri. Waginem sedang bersama Wahyang dan itu membuatnya sakit hati. Maka Lim pergi minum bir dan ia menyelipkan pisau di bajunya. 2 jam kemudian, Lim pergi ke suatu strat ke kosan mereka ini, nomor 38, dan ia langsung terus menuju dapur dan melihat Waginem sedang memasak di dapur. Lim bilang ke Waginem, ikut aku. Tapi Waginem menolak. Lim tanya ke Waginem, kembalikan barang-barangku. Waginem jawab, aku tidak punya. Mendengar ini Lim menjadi marah dan ia pun kepala Waginem sambil bilang, saya telah memperingati Anda sejak lama. Saya tidak membagi istri saya dengan yang lain. Setelahnya ia membawa ke Waginem menyusuri suatu strat dan ia sempat menabrak pengendara sepeda yang lain sampai ke Waginem terguling-guling di jalanan, membuat orang lain menjerit karenanya ia bersepeda mau ke kantor polisi. Di pengadilan saat itu dipenuhi dengan banyak orang Tionghoa. Mereka mau menyaksikan pengadilan Lim yang telah melakukan tindakan keji itu. Lim mengaku kalau ia yang melakukan perbuatan itu. Tapi hal ini tidak akan terjadi jika Waginem mau kembali kepadanya atau mengembalikan barang-barang milik Lim. Hakim memberinya hukuman 20 tahun penjara karena Lim menyerahkan diri dan membuat pengakuan penuh. Setelah kejadian itu, Tukira dan Wahyang tidak terlihat, tampaknya mereka ketakutan. Rumah di suatu strat nomor 38 itu juga kosong, bahkan sampai pemilik rumah menurunkan harganya. Tetap tidak ada orang yang mau menyewanya. Kisah ini menginspirasi Ko An Kim untuk menulis novel dengan judul Berhati Iblis atau Pembunuhan di Suatu Strat Medan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like dan subscribe. Stay safe and stay healthy.